Salam sejahtera untuk siswa-siswi sekalian. Apa kabar? Ibu berharap kalian baik-baik saja dan selalu jaga kesehatan. Dan tetap belajar di rumah. Kali ini kita akan mempelajari tentang substansi genetik. Materi pada substansi genetik ada dua. Satu, struktur kromosom, DNA dan RNA. Dua, proses sintesis protein, DNA, RNA, dan protein. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama mengidentifikasi struktur DNA, RNA, dan kromosom, serta semua aktivitasnya melalui pengamatan, diagram, atau gambar. Dua, menganalisis keterkaitan antara sintesa protein dan pembentukan sifat makhluk hidup. Tiga, mengidentifikasi berbagai sifat morfologis pada makhluk hidup, misalnya berbagai bentuk dan warna bunga, bulu pada tubuh hewan, warna dan bentuk rambut pada manusia. 4. Melakukan analisis suatu DNA makhluk hidup serta menggambarkan sifat yang dibentuk menjadi suatu wujud makhluk hidup. 5. Merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Kalian pasti di rumah sering bertanya, mengapa saya atau kita mirip dengan bapak, mama, kakek, atau nenek? Nah, kemiripan ini karena ada faktor gen. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid. Gen dan kromosom. Kalian bisa lihat pada gambar di samping ini. Nah, kromosom terletak di dalam inti sel berbentuk serabut yang disebut kromatin. Setiap kromosom mengandung rantai DNA. Potongan pendek DNA disebut gen. Gen inilah yang membawa sifat keturunan. Setiap gen menempati tempat tertentu di dalam kromosom yang disebut dengan lokus gen. Kromosom adalah pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel atau disebut dengan nukleus. Kromosom berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kroma yang berarti warna dan soma berarti badan. Kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Istilah kromosom diperkenalkan pertama kali oleh Waldeyer pada tahun 1888. Kromosom merupakan benang-benang pembawa sifat suatu individu yang memiliki struktur padat yang terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Nah, pada gambar di sebelah kiri adalah struktur dari kromosom. Pada keterangan nomor 1 disebut dengan kromatin, yang kedua ada sentromer. Nah, sentromer ini tempat persambungan kedua kromatid dan tempat melekatnya mikrotubulus. Yang ketiga adalah lengan yang pendek. Yang keempat adalah lengan yang panjang. Pada gambar yang kedua dapat dilihat pada bagian kromatid itu ada yang namanya DNA atau terdapat DNA. Tipe-tipe kromosom. 1. Telosentrik. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, telosentrik ini kromosom yang letak sentromernya berada di ujung kromosom. Yang kedua, aksosentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya mendekati salah satu ujung kromosom. 3. Submetasentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah kromosom. Yang keempat, metasentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah, sehingga bentuk kromosom tampak seperti huruf V. Setiap organisme memiliki jumlah dan tipe kromosom yang berbeda. Dapat dilihat bahwa kromosom pada manusia itu ada 44 dengan simbol yang diberikan. Pada betina 22 disimbolkan dengan XX dan pada jantan XY. Kemudian ada pada lalat buah, nyamuk,
orangutan, simpanse, gorila, katak, cacing tanah, kuda, dan tikus. Dan jumlah kromosom pada setiap organisme itu berbeda-beda. Sudah Ibu lampirkan. Yang berikut adalah klasifikasi kromosom. Nah, klasifikasi kromosom itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada autosom dan yang kedua adalah kromosom seks. Nah, autosom disebut dengan sel-sel tubuh atau somatis. Dan yang kedua adalah kromosom seks. Nah, kromosom seks itu diberikan simbol X dan Y atau diistilahkan dengan genosom atau kromosom seks. Betina memiliki kromosom homolog yaitu XX, sedangkan jantan akan memiliki kromosom X dan Y. Kromosom lain yang tidak menentukan jenis kelamin disebut dengan autosom atau sel tubuh. Ada dua materi genetik di dalam nukleus yaitu DNA dan RNA. DNA atau disebut dengan asam deoksiribosonukleat dan RNA atau asam ribosanukleat. Nah, pada RNA dibagi menjadi tiga, ada rRNA, tRNA, dan mRNA. Nah, pada penyusunan dasar molekul DNA dan RNA dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada basa nitrogen, itu ada purin dan pirimidin. Yang kedua gula pentosa, ribosa dan deoksiribosa. Yang ketiga ada fosfat. Basa nitrogen pirimidin terdiri dari sebuah cincin organik atau disebut dengan cincin aromatik, sedangkan purin terdiri dari dua cincin organik. Nah, dapat kalian lihat pada basa pirimidin ada urasil, timin, dan sitosin itu memiliki sebuah cincin organik. Sedangkan pada basa purin itu memiliki dua cincin organik. Nah, basa purin ini ada adenin dan guanin. Basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dan pirimidin. Nah, saat basa purin dan pirimidin berpasangan ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Dapat kalian lihat pada gambar ada titik-titik merah ini yang disebut dengan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini yang menghubungkan antara DNA dan RNA. DNA dan RNA adalah suatu polimer, sedangkan monomer mereka adalah nukleotida. DNA atau deoksiribonukleat acid merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilih membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Jadi pada DNA dapat kalian lihat pada gambar ada dua pita, ini disebut dengan ikatan double helix atau helix ganda. Fungsi dari DNA, satu membawa informasi genetik, dua memiliki peran dalam pembawa sifat atau pewarisan sifat, tiga mengekspresikan informasi genetik, 4. Mensintesis molekul kimia lain. 5. Menduplikasi diri atau bereplikasi atau menggandakan diri. Struktur molekul DNA itu menurut James D. Watson dan Francis H. Crick menyatakan bahwa gen di dalam sel memiliki model double helix atau tangga berpilih. Nah, yang berikut adalah RNA. RNA disebut dengan ribonucleic acid. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal. Kalau pada DNA merupakan rantai ganda, sedangkan pada RNA merupakan rantai tunggal yang tidak berpilih seperti DNA. RNA ini banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus terbentuk kembali. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Jadi kalian bisa lihat pada gambar ini, RNA itu dia berbentuk rantai tunggal atau satu saja. Perbedaan DNA dan RNA. Pada DNA terdapat gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gula ribosa. Basa nitrogen
purin dan pirimidin, DNA, adenin guanin, timin sitosin, RNA, adenin guanin, urasil sitosin. Bentuk rantai atau pita. Pada DNA berbentuk double helix, rantai panjang terpilin, sedangkan pada RNA rantai pendek tunggal tidak berpilin. Letak DNA terletak di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan pada RNA terletak di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kadar pada DNA kadarnya tetap, sedangkan pada RNA kadarnya tidak tetap. Macam pada DNA hanya satu macam saja, sedangkan pada RNA terdapat 3 macam, yaitu RNA-D, RNA-R, dan RNA-T. Sifat morfologis pada makhluk hidup. Nah, sifat morfologis pada makhluk hidup itu bervariasi. Dapat kalian lihat gambar yang sudah Ibu tampilkan. Yang kedua ada gambar kerang dengan berbagai jenis corak atau warna yang ada pada kerang. Ada yang berwarna putih, berwarna coklat, dan bervariasi. Gambar yang berikut dapat kalian lihat berbagai variasi gen dari bentuk rambut, warna kulit, kemudian bentuk hidung. Itu merupakan variasi genetik yang diwariskan. Yang berikut, molekul DNA dan RNA berfungsi dalam sintesis protein. Nah, pada DNA akan melakukan transcription atau transkripsi. Nah, transkripsi ini akan membentuk RNA-M atau RNA messenger. Nah, saat RNA messenger itu akan melakukan translasi kompleks dan terdapat di dalam ribosom. Nah, setelah itu akan terjadi translation atau translasi. Nah, translasi ini merupakan penerjemahan RNA-M menjadi asam amino atau protein. Demikian materi substansi gen. Tugas yang Ibu berikan kepada kalian ada 5 tugas. Ibu harapkan kalian dapat segera mengerjakan dan bisa dikumpulkan. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati.